Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Dalam Al-Quran, surat Abasa ayat 1 dan ayat 2 kita temukan di sana Allah berfirman, "Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma." Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling ketika datang seorang laki-laki yang bermata buta. Surat Abasa awal-awal ini, ayat 1, ayat 2 dan seterusnya, merupakan wahyu yang Allah berikan yang nadanya adalah teguran untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini turun karena satu kejadian pada satu hari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdakwah di depan para pembesar kaum Quraisy. Para tokoh-tokoh Quraisy, di antaranya ada Utbah bin Rabi'ah, ada Umayyah bin Khalaf, ada Walid bin Mughirah, juga ada Abu Jahal bin Hisham, Abbas bin Abdullah, dan lain sebagainya. Di situ kumpul di satu forum, satu majelis orang-orang pembesar kaum Quraisy yang mereka datang menemui baginda Rasul untuk berdialog tentang Islam. Nah, menurut baginda Nabi, ya ini kesempatan yang sangat emas dan sangat langka, ya. Kesempatan yang sangat ditunggu-tunggu oleh baginda Rasul, di mana Nabi bisa berdakwah, berdialog, menyampaikan Islam di depan para pembesar kaum Quraisy. Ini momen yang sangat teramat penting, ya, menurut baginda Rasulullah. Kapan lagi saya bisa bertemu, berdialog dengan para pembesar, para pejabat, para kepala suku lah, orang-orang penting kaum Quraisy itu. Dan ini pertemuan yang sangat didambakan oleh baginda Nabi. Ketika Rasul sedang enak menyampaikan materi mungkin ya, menyampaikan dakwah kepada pembesar kaum Quraisy ini, datang seorang laki-laki bernama Abdullah bin Ummi Maktum, laki-laki yang bermata buta. Ya terang saja karena matanya buta, nggak bisa melihat situasi. Dia mendengar Nabi sedang berdakwah, dia mendekat. Dia datang ke masjid, kemudian dia datang masuk dalam masjid sekonyong-konyong. Ya Rasulullah, ajarkan saya, bacakan saya Al-Quran, wahyu dari Allah, ajarkan saya agama, ajarkan saya tentang Islam. Nah ini Nabi agak kurang senang ya. Karena merasa ini pertemuan penting ini forum penting ini. Saya sedang berdakwah menghadapi para pembesar Quraisy. Ya maklum karena Abdullah bin Maktum ini bermata buta, dia nggak tahu Nabi sedang berbicara dengan siapa. Masuk saja dia di masjid. Ya Rasulullah, bacakan untukku ayat Al-Quran. Ajarkan kepadaku wahyu yang telah Allah turunkan kepadamu. Nabi agak sedikit marah ya. Ini orang nggak tahu sudah si masa sedang berdakwah menghadapi para pembesar. Nabi nggak menghiraukan itu. Nabi nggak menghiraukan, Nabi abaikan, Nabi berpaling. Nabi terus berbicara dengan para pembesar Quraisy ini. Sehingga Abdullah bin Umi Maktum ini agak kecewa, kok Rasulullah kok begitu? Saya kok ngobrol nggak diladenin? Ya karena dia nggak tahu Nabi sedang berbicara dengan siapa, bukan dengan orang-orang biasa barangkali ya. Dikira Abdullah bin Umi Maktum ini mungkin Nabi sedang berbicara dengan sahabat-sahabat yang lain, padahal dia sedang ada di forum yang sangat teramat istimewa dan penting karena Nabi berbicara dengan para pembesar kaum Quraisy ketika itu. Nabi agak kecewa dengan kedatangan Abdullah bin Umi Maktum ini. Sehingga Nabi gak menghiraukan ya, gak ngeladenin kalau cara orang Jawa ini. Nabi terus berdakwah menyampaikan
materi dakwahnya kepada para pembesar Quraisy dengan memalingkan wajahnya dari Abdullah bin Umi Maktum. Sehingga ketika Nabi berpaling, riwayat ada yang menjelaskan bahwa tiba-tiba mata sebelah Nabi itu kayak buta ya, kayak agak buta itu. Kemudian kepala Nabi berdenyut keras, ya. Turunlah wahyu sebagai bentuk teguran dari Allah untuk baginda Nabi. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling ketika datang kepadanya seorang laki-laki bermata buta. Nabi begitu turun wahyu ini begitu kaget luar biasa. Langsung Nabi istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah ya. Ya Allah, aku telah berbuat salah. Aku telah mengabaikan laki-laki yang buta ini. Aku lebih mementingkan para pembesar Quraisy. Jadi inilah asbabul nuzul dari surat Abasa ya. Nabi ditegur oleh Allah. Ya, tentu Nabi itu kan bukan malaikat ya. Nabi bukan pula jelmaan Tuhan. Nabi itu basyarun, manusia biasa. Lakal basyar, walaupun Nabi itu tidak sama dengan manusia pada umumnya. Nabi itu ya manusia, seperti kita bisa marah, bisa senyum, bisa bahagia, bisa sedih, bisa lapar, bisa haus. Memiliki sifat yang sama pada umumnya manusia. Walaupun Nabi dan Rasul diberikan sifat namanya maksum ya. Maksum itu adalah sifat yang Allah berikan kepada para nabi ya, perlindungan dari Allah kepada para nabi para rasul dari sifat-sifat buruk yang banyak dilakukan oleh pada umumnya manusia. Tapi ya tetap Nabi merupakan manusia biasa yang tidak bisa terlepas dari sifat manusiawinya. Nabi bisa marah, Nabi bisa senyum, Nabi bisa bahagia, Nabi bisa sedih, ya. Tertawa, ngantuk, lapar, haus itu biasa. Ya. Itu sifat manusiawi yang ada pada baginda Rasulullah sebagaimana nabi-nabi yang lain. Allah tegur itu. Dari sikap Nabi yang kurang elegan ketika ada datang seorang yang bermata buta. Dan ternyata laki-laki yang bernama Abdullah bin Umi Maktum ini ternyata bukan sembarangan laki-laki. Walaupun dia bermata buta, dia buta dari kecil, dari lahir sudah dalam keadaan buta, Abdullah bin Umi Maktum ini. Sehingga nama ibunya dipanggil Umi Maktum ya. Umi itu artinya ibu, Maktum itu menyembunyikan. Jadi Umi Maktum itu ibu yang menyembunyikan anaknya karena dari kecil dia bermata buta, dari sejak lahir bermata buta. Sampai akhir hayatnya Abdullah bin Umi Maktum ini tunanetra. Tetapi Abdullah bin Umi Maktum ini termasuk kelompok as-sabiqun al-awwalun, orang yang pertama kali masuk Islam. Kelompok tunanetra pertama sejarah yang masuk Islam. Termasuk kelompok orang pertama yang masuk Islam. As-sabiqunal awwalun. Ini luar biasa ya. Tetapi walaupun beliau bermata buta, semangatnya untuk datang ke masjid untuk beribadah luar biasa. Sambil meraba-raba dia membawa tongkat. Dia menyusuri tanah-tanah ya, dari mulai rumahnya sampai menuju masjid di mana rumahnya itu ya, tanahnya itu banyak bebatuan ya. Sekarang dia bawa tongkat. Padahal dia pernah izin kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, kenapa Abdullah? Saya ini kan buta. Lalu apakah saya sebagai orang yang disabilitas, tunanetra seperti ini dapat keringanan untuk bisa izin tidak ke masjid? Nabi bertanya, apakah kau mendengar azan? Tentu ya Rasul, aku mendengar azan. Nah,
Kalau kamu mendengar azan, maka tidak ada alasan bagi kamu untuk tidak pergi ke masjid untuk berjamaah. Walaupun kau pergi ke masjidnya sambil merangkak. Subhanallah. Ini menjadi sebuah nasihat bagi kita ya. Bayangkan Abdullah bin Ummi Maktum bermata buta, tidak mendapatkan izin dari baginda Rasul untuk sholat di rumah. Apalagi kita yang matanya normal, matanya sehat. Tidak ada dispensasi bagi seorang laki-laki untuk tidak datang ke masjid ya, kecuali dia benar-benar sakit ya. Sakit parah ataupun hujan ya. Atau ada keperluan yang memang sangat mendesak boleh. Tapi kalau tidak ada alasan yang dibenarkan, seorang laki-laki tidak boleh sholat di rumah, harus di masjid. Sampai orang yang buta pun tidak mendapatkan izin. Kalau kau mendengar azan, tidak ada alasan bagimu untuk tidak ke masjid. Subhanallah ini. Nah, dari peristiwa surat Abasa ini ketika baginda Nabi ditegur oleh Allah karena beliau sudah berpaling dari Abdullah bin Ummi Maktum ini. Ya sebenarnya Abdullah ini nggak salah ya, karena dia bermata buta ya, tunanetra. Andaikan beliau tidak bermata buta, ya tidak bisa melihat, ya dia akan mikir-mikir, oh baginda Nabi sedang menghadapi orang-orang penting ini, para pejabat tinggi ini, para pembesar Quraisy. Ya. Dia mungkin nggak akan sembarangan masuk selonang-selong ke masjid, dong dia nggak tahu ya, dia nggak tahu begitu masuk, ternyata Nabi sedang menghadapi forum yang sangat penting. Ditegurlah baginda Nabi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tentu ya, ini bukan berarti Nabi itu berbuat buruk ya. Justru karena sayangnya Allah kepada baginda Rasul, Nabi ditegur ini agar Nabi tetap berada di akhlak yang lurus ya. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Abasa wa taala. Ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an bukanlah bikinan baginda Nabi. Al-Quran bukan buatan baginda Nabi. Al-Quran bukan ciptaan Nabi Muhammad. Kalau Al-Quran ciptaan Nabi Muhammad, ya itu nggak ada ayat-ayat yang bernada menegur baginda Rasul. Ya. Nah setelah itu Nabi merasa bersalah kepada Abdullah bin Ummi Maktum ini. Dia sudah menyepelekan, sudah memalingkan wajahnya, sudah tidak menghiraukan. Nabi minta maaf. Ya. Dan setelah itu Abdullah bin Ummi Maktum diberikanlah penghormatan kemuliaan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau diangkat menjadi muazin kedua setelah Bilal bin Rabah. Karena kebetulan Abdullah bin Ummi Maktum ini memiliki suara yang sangat bagus. Ya. Sehingga ada dua muazin yang oleh baginda Nabi ditugaskan sebagai pelantun azan, yaitu Bilal bin Rabah, yang kedua Abdullah bin Ummi Maktum. Kedua-duanya suaranya bagus. Hanya dibagi jadwalnya ya. Kalau subuh umpama ya Bilal bin Rabah tugasnya adzan jam 3 ya. Jam 3 dini hari sebelum subuh azan. Ini azan untuk mengumandangkan membangunkan orang-orang untuk tahajud. Kadang di tempat kita juga ada ya, di Indonesia ini ada masjid-masjid yang jam 3 itu sudah adzan. Itu bukan adzannya orang untuk sholat subuh karena masih lama ya. Itu azan untuk membangunkan orang melaksanakan tahajud. Di jam 3 ini tugas dari Bilal bin Rabah. Nah ketika subuh tiba, nah ini muazin yang kedua yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Suaranya bagus, ini kehormatan ya. Suatu kehormatan yang luar biasa. Ditunjuk oleh baginda Nabi menjadi muazin. Sampai ada satu hadis yang mengatakan wa kulu wasrobu hatta yunadiya ibnu Ummi Maktum. Makanlah kamu ya, minumlah kamu sampai engkau mendengar yunadiya ibnu Ummi Maktumin. Sampai engkau mendengar azan dari Abdullah bin Ummi Maktum ini.
Jadi ini hadis ini tentang sahur ya. Silakan kau sahur ya, makanlah, minumlah hatta yunadiya, sampai engkau mendengar azan panggilan Ibnu Ummi Maktumin, kau mendengar suara azan dari Abdullah bin Ummi Maktum. Artinya kalau sudah Abdullah bin Ummi Maktum ini azan, sudah tibanya waktu subuh. Kau harus menghentikan makan dan minumnya. Ini ternyata Abdullah bin Ummi Maktum ini yang sampai-sampai Allah membelanya ya. Dari sebab kedatangan dia sampai namanya terkenal. Dia yang menjadi penyebab turunnya surat Abasa. Artinya Allah tidak memandang siapa dia, entah itu bermata buta, bermata normal. Kalau dia bertakwa kepada Allah, Allah memberikan kemuliaan. Sampai dibela oleh Allah. Hai Muhammad, kalau cara kita ya, kau nggak boleh begitu. Dia orang yang datang kepadamu dengan bermata buta. Mungkin dia ingin mendapatkan pelajaran darimu. Atau dia ingin membersihkan dirinya. Jangan begitu. Ditegur oleh Allah. Artinya kan Allah membela Abdullah bin Ummi Maktum ya. Artinya nggak salah kok Abdullah ini, karena dia nggak melihat ketika masuk ke dalam forum itu, ya jangan disalahkan. Ya Nabi juga maklum manusia biasa ya. Ada kalanya Nabi itu marah, nggak suka, kecewa, itu biasa. Ya samalah kita barangkali ketika rapat ya, ketika rapat misalkan di satu forum, ada anggota rapat yang membawa anak kecil, sehingga anak kecil itu mengganggu jalannya rapat. Kita kan sering marah itu. Ya anak itu nggak tahu, dia masih kecil, nggak tahu kalau sedang ada forum yang istimewa, rapat yang sangat penting sekali. Anak kecil kan nggak tahu. Tapi kita kadang marah, ini anak nggak mau diam, ini sedang ada rapat penting. Ya anak nggak bisa kita atur sedemikian rupa, namanya juga anak-anak, nggak tahu dia. Pun demikian Abdullah bin Ummi Maktum, dia nggak tahu Nabi sedang menghadapi orang-orang penting, masuk saja dia. Nah semenjak itulah baginda Nabi minta maaf dan sangat memuliakan Abdullah bin Ummi Maktum ini. Nabi sangat ramah tamah, menyayangi ya kepada Abdullah bin Ummi Maktum ini. Nah, memang beliau orang yang bermata buta, tapi semangatnya untuk datang ke masjid luar biasa. Sampai satu hari Abdullah bin Ummi Maktum ini ada satu kejadian yang sangat penting sekali ya. Karena dia datang ke masjid hanya menggunakan tongkat. Ketika beliau mau berangkat subuh ya, subuhan ke masjid, karena udara gelap juga ya. Ummi Maktum ini keluar dari rumah. Ketika keluar dari rumah, tanpa sengaja kakinya tersangkut batu, kesandung dia, jatuh. Jatuh sampai mukanya berdarah, karena jatuhnya tengkurap ya. Muka langsung menghajar tanah, apalagi sejarah mencatat bahwa areal halaman rumah Abdullah Ummi Maktum ini sampai menuju masjid banyak bebatuan. Banyak bebatuan, kerikil-kerikil di sepanjang jalan. Maka ketika Abdullah bin Ummi Maktum ini jatuh, tersungkur, kepala pun membentur ke bebatuan ya, sehingga mukanya berdarah. Darah mengucur dari mukanya. Nabi sampai, ya Allah subhanallah, kau benar-benar penghuni surga, wahai Abdullah bin Ummi Maktum. Kau bela-bela sampai berdarah demi untuk memenuhi panggilan Allah di masjid. Subhanallah ini. Akhirnya satu hari ada seorang laki-laki yang berbaik hati. Dia antar jemput Abdullah bin Ummi Maktum ini. Ketika dia keluar mau ke masjid, ditanyalah oleh laki-laki ini, mau ke masjid Pak? Iya, mari saya antar. Diantarlah ini.
Pulangnya juga diantar sampai ke rumah. Besoknya juga diantar lagi nih Abdullah bin Umi Maktum ini, seorang laki-laki yang misterius ini ya. Diantar, dipapah, dituntun sampai ke masjid. Beberapa kali, tiap hari bolak-balik si laki-laki misterius ini menggandeng Abdullah bin Umi Maktum sampai ke masjid. Bahkan dia dari masjid pulang ke rumah lagi, digandeng. Dipegang, dipapa, diantar sampai rumah lagi. Karena tiap hari diantar, ini Abdullah bin Umi Maktum bertanya, wahai tuan, tuan ini siapa? Maklum saya nggak bisa melihat, tuan ini siapa? Anda kok baik sekali. Tiap hari Anda datang ke rumah saya hanya untuk menjemput saya untuk datang ke masjid, untuk berangkat ke masjid. Pulang pun begitu, kau antar saya sampai ke rumah. Kau papa saya sampai ke rumah. Saya mau nanya, Anda ini siapa? Dari kemarin Anda nggak pernah mengenalkan diri. Kata laki-laki ini, Tuan nggak usah tahulah siapa saya. Bukan begitu. Kalau saya tahu Anda siapa, nama Anda siapa, tentu aku akan mendoakan Anda. Kasih tahu siapa Anda sebenarnya. Sudah beberapa hari ini sejak lama kau selalu datang ke rumahku hanya untuk menjemput. Aku datang ke masjid, aku berangkat ke masjid. Anda sangat baik sekali. Belum ada orang-orang Mekah yang mau menggandeng saya ke masjid. Akhirnya hanya didesak begitu, menjawablah laki-laki misterius ini. Tuan mau tahu siapa saya? Iya, dari kemarin kan saya nanya, Anda siapa? Anda kok baik sekali dengan saya? Kalau aku tahu nama Anda, tentu setiap aku berangkat ke masjid, sampai ke masjid, aku akan mendoakan nama Anda. Tuan gak perlu mendoakan saya kok. Memangnya kenapa? Saya adalah iblis. Kau iblis? Iya. Yang benar kau iblis? Betul, aku adalah iblis. Loh, aneh. Umumnya namanya iblis itu kan menghalang-halangi orang untuk ke masjid. Iblis itu kan pasti menghalangi orang untuk berbuat ibadah. Lah kok Anda malah menjemput saya dari rumah ke masjid? Pun demikian pulangnya aku diantar sampai ke rumah. Aneh kau ini. Kalau kau iblis tentunya kau halangi saya dong. Supaya nggak berangkat ke masjid. Apa jawab iblis? Ya soalnya begini. Waktu kemarin Anda jatuh ketika mau berangkat ke masjid. Iya, lalu jatuh, muka Anda bercucuran darah. Allah kemudian mengampuni dosa Tuan. Setengah dosa Tuan diampuni oleh Allah. 50% dosa Tuan diampuni oleh Allah. Nah kemudian kenapa? Ya aku nggak mau. Kalau Tuan jatuh yang kedua kalinya, maka 50% pula Allah akan mengampuni dosa Tuan yang berikutnya. Akhirnya dosa Tuan seluruhnya akan diampuni oleh Allah. Aku nggak mau. Ya. Kalau aku nggak nganter Anda berangkat ke masjid, kesandung, jatuh lagi, berdarah lagi, Allah akan mengampuni separohnya lagi. Akhirnya dosa Tuan sepenuhnya diampuni oleh Allah. Aku kan nggak mau. Oh begitu, iya. Jadi supaya Anda nggak jatuh lagi, supaya Anda nggak diampuni lagi, saya antarlah Anda sampai ke masjid. Subhanallah. Ini iblis luar biasa. Demi agar Abdullah bin Umi Maktum ini tidak jatuh lagi. Sebab kalau jatuh nanti Allah akan mengampuni dosanya. Sehingga diantar oleh iblis ini. Ini perjuangan dari Abdullah bin Umi Maktum. Tunanetra yang pertama kali beriman kepada baginda Rasulullah. Orang bermata buta. Tetapi perjuangannya untuk datang ke masjid. Semangatnya untuk beribadah tidak dihalangi oleh matanya yang buta. Kita mesti malu ya. Kita mesti malu. Kita matanya sehat, matanya bisa melihat normal, tapi terkadang kita malas ke masjid.
kalah dengan Abdullah bin Ummi Maktum ini. Bahkan yang luar biasa. Walaupun beliau tunanetra, beliau berkali-kali izin kepada baginda Rasul. Ya Rasulullah, kenapa? Tolonglah kalau ada peperangan, aku diajak. Aku ingin ya Rasul, walaupun mataku buta, aku pengen ikut peperangan melawan musuh-musuh Allah. Kata baginda Rasul, jangan Ummi Maktum, Abdullah bin Ummi Maktum. Karena apa? Peperangan itu kan sangat berbahaya. Anda kalau ikut perang, bagaimana perangnya? Anda kan nggak bisa melihat. Nanti malah bukannya ngebunuh orang, malah Anda yang dibunuh orang. Apa jawabnya? Nggak apa-apa wahai Rasulullah. Aku mati di medan perang, itu yang aku impikan baginda Rasul. Aku ingin perang bersama kaum muslim menghadapi orang-orang kafir musuh Allah. Tetapi memang Allah memberikan dispensasi rukhsah bahwa orang yang bermata buta boleh untuk tidak ikut perang. Jadi setiap kali ada peperangan nih selalu usul nih Abdullah bin Ummi Maktum selalu ngerengek kepada baginda Nabi. Ya Rasul, aku ikut. Cuma Nabi kan kasihan bermata buta. Ya bayangkanlah orang buta perangnya bagaimana. Nanti malah ya membabat teman sendiri namanya orang buta. Ya walaupun biasanya ya orang yang punya kekurangan pasti di sana ada kelebihan. Orang yang bermata buta itu umumnya meskipun mata zahirnya tidak melihat, mata batin tajam. Itu hebatnya orang bermata buta ya. Mata zahir nggak bisa melihat, mata batin tajam. Pun demikian Abdullah bin Ummi Maktum ini, meskipun dia bermata buta, tajam sekali. Dia tahu betul kapan waktu tiba sholat. Dia selalu berangkat ke masjid sebelum azan dikumandangkan. Sebelum tiba waktu sholat, dia selalu berangkat. Dia nggak pernah lihat jam ya, apalagi Nabi tidak ada jam ketika itu ya. Tidak bisa melihat matahari. Cuma dia punya feeling yang kuat. Kapan tibanya zuhur, kapan tibanya asar, kapan tibanya maghrib, kapan tibanya isya, subuh, dia tahu betul. Nah, ini namanya kelebihan, ya. Di mana kekurangan di situ pasti ada kelebihan. Ya Rasulullah, aku ingin perang, nggak boleh. Ya. Kau di rumah sajalah. Di rumah pun aku berikan kau tugas penting. Nah, ini luar biasa nih. Ya. Jadi setiap kali ada peperangan, para sahabat tuh berangkat ke medan perang sehingga kampung itu sepi. Baginda Nabi memberikan tugas kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Hai Abdullah bin Ummi Maktum, ada tugas penting buat kamu. Kami akan berangkat perang. Ya Rasul, aku ikut, jangan. Tapi ini aku ada tugas penting buat kamu. Apa ya Rasul? Kau jadilah wakilku di kota ini. Kau atur masyarakat, kau jadi imam sebagai penggantiku. Karena kami mau berangkat ke medan perang. Jadi ini luar biasa. Abdullah bin Maktum ini diberikan tugas sebagai pengganti Nabi. Karena pasukan muslim berangkat semua ke medan perang. Sehingga kampung itu sepi, masjid pun mungkin sepi. Maka Abdullah bin Maktum ini ditugaskan sebagai muazin, sebagai imam. Pengganti baginda Rasul yang ketika itu sedang pergi berperang. Yang tentu pahalanya sama ya dengan orang yang berjihad membela agama. Akhirnya kemauan dari Abdullah bin Ummi Maktum ini tersampaikan juga. Ya. Dia akhirnya diperbolehkan untuk ikut perang. Tetapi perangnya ini ketika baginda Rasul sudah wafat. Yaitu namanya perang Qadisiyah. Ya. Perang Qadisiyah ini perang yang terjadi antara pasukan muslim melawan orang-orang Persia, ya, Romawi. Kurang lebih 4 tahun setelah wafatnya baginda Rasul, ya, tahun 636 Masehi atau tahun 15 Hijriah. Di situ ada perang Qadisiyah, perang yang begitu hebat, ya, yang dipimpin langsung oleh
panglima perang yang gagah berani Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah ini Sa'ad bin Abi Waqqas memberikan izin kepada Abdullah bin Umi Maktum ikut perang. Wah senangnya luar biasa itu, subhanallah ini. Diajak perang senangnya luar biasa ini Abdullah bin Umi Maktum ini. Dia bersyukur bahwa dia diizinkan untuk perang nih, luar biasa. Diizinkan perang bukannya takut malah girang. Senang luar biasa. Wahai kaum muslimin, biarpun aku matanya buta, aku siap berperang bersama kalian. Biarkan aku yang membawa panji Islam. Dia membawa bendera ya. Membawa bendera pasukan muslim. Tapi karena beliau orang yang bermata buta, ya tunanetra, ya tadi perangnya nggak karu-karuan. Hanya beliau pun wafat, gugur di medan perang sebagai syuhada pertama dari kaum tunanetra. Ini patut menjadi buah nasihat bagi kita ya. Orang yang bermata buta saja semangatnya luar biasa. Datang ke masjid nggak pernah telat. Sampai pun beliau jatuh berlumur darah, besoknya masih berangkat ke masjid lagi, nggak kayak kita. Matanya waras, matanya sehat, kita kadang ada malas-malasnya ke masjid. Sampai pun beliau merengek kepada baginda Nabi untuk ikut perang. Coba Nabi kasihan, ya nggak pernah diizinkan. Nah, diizinkan perangnya ketika Nabi wafat, ya pada perang Qadisiyah, perang di Irak ya. Kaum muslimin melawan pasukan Persia. Baru disitulah Abdullah bin Umi Maktum mendapatkan kegembiraan karena diizinkan ikut perang. Dan disitulah akhir hayat dari Abdullah bin Umi Maktum. Beliau gugur sebagai syuhada, wafat, meninggal dunia dalam tubuh yang berlumuran darah sebagai syuhada. Orang yang tunanetra pertama kali dalam sejarah Islam yang masuk Islam dan gugur sebagai syuhada.